Salut, jumpa lagi di channel YouTube Oprah Obrol Prancis dengan video-video pembelajaran yang mantap, komprehensif, dan terstruktur. Comment allez-vous? Bien? Yuk mari kita lanjutkan pembelajaran bahasa Prancis tentang bentuk-bentuk feminang. Nah ini, saya sudah pernah membahas untuk teman-teman sekalian bentuk-bentuk kewarganegaraan. Ada nationalité plus E, plus NE, masih ingat tuh pelajaran itu? Ini sekarang warga kota, saya mau kasih tahu ke teman-teman sekalian, ini juga ada bentuk-bentuknya. Jadi tidak pakai nama kotanya saja, tapi ada akhiran-akhirannya seperti pola kewarganegaraan gitu. Kuncinya bagi kita adalah menghafal pola maskulangnya. Kalau akhiran maskulangnya seperti ini, feminannya akan jadi begini. Maskulangnya begitu, maka feminannya akan jadi begitu, ya. Tidak usah dipertanyakan kenapa kota yang ini dikasih akhirannya yang AIS, kenapa ini nggak usah gitu. Yang penting kita bisa praktek. Nah, bentuk yang pertama maskulang itu ada AIS. Contohnya adalah kota Jakarta, ibu kota Indonesia. Itu warganya diberi nama oleh orang-orang Frankofon Jakartane. Oke. S-nya tidak dibaca, kemudian AI-nya berbunyi E, dan kombinasi AN di sini tidak berlaku berbunyi ong ke bawah, tidak, karena terpisah oleh penggalan si N ini untuk menemani si E. Nah, bentuk feminangnya adalah Jakartanaise, di mana S-nya yang tadi di maskulang nggak bunyi berubah menjadi Z gitu, karena di tengah dua huruf hidup. Jadi bunyi Z, Jakartanaise. Maskulangnya Jakartane. Contoh kota yang kedua adalah kota Montreal. Ya, atau di bahasa Prancisnya adalah Montreal. Montreal ini adalah kota di provinsi Quebec di Kanada Francophone. Ini juga sama, akhirannya adalah AIS. Warganya dinamakan Montrealais. Montrealais. T-nya tidak dibunyikan kalau di bahasa Prancis. Jadi bukan Montreal tapi Montreal. Ya, T-nya tidak dibunyikan. Montrealais, Montrealaise, Jakartanais, Jakartanaise. Sama. Oke? Kemudian yang kedua, polanya itu ada yang maskulangnya OIS. Nah, di nationality kan juga sudah ada tuh yang akhirannya OIS. Ini sama dengan kalau AIS plus E feminangnya. Contohnya adalah kota Jenewa. Ya, di bahasa Prancis Jenewa itu adalah Genève. Ini adalah kota besar di Swiss. Pusatnya badan-badan PBB gitu. Nah, ini warganya diberi nama Genevois. Genevois, dan ingat kata Genève itu ada aksen grafnya, tapi di sini hilang, ya. Jadi yang penamaan untuk warganya tidak pakai aksen apa-apa. Genevois, S tidak dibunyikan dan OI berbunyi OA. Feminangnya plus E, maka ini menjadi Z lagi. Genevoise, seperti Jakartanaise. Tuh. Contoh yang kedua adalah kota Brussels, ibu kotanya negara Frankofon Belgia. Oke, ini warganya diberi nama Bruxellois. Bruxellois dengan X-nya berbunyi double S, kemudian OIS sama, S tidak bunyi. Nah, kalau feminangnya menjadi Bruxelloise, ya. Maskulangnya Bruxellois, feminangnya Bruxelloise, seperti itu. Oke. Sekarang kita masuk ke yang contoh ketiga, ada pola IEN. IEN itu berbunyi iang, seperti kata biang. Ingat itu ya. Nah, kota Paris itu bentuknya yang pakai IEN. Untuk teman-teman ketahui, makanya kalau yang senang nonton sepak bola, mengikuti klub Paris Saint-Germain, PSG, itu kan Les Parisiens disebutnya kan gitu. Nah, ini dari sini karena akhirannya adalah IEN untuk maskulangnya. Parisien, S dari Paris, kalau hanya Paris aja S-nya nggak bunyi. Ini kalau bentuk warga kotanya berbunyi Z karena di tengah dua huruf hidup. Jadi seperti Bruxelloise, Genevoise, gitu ya. Jadi Z, kemudian feminangnya untuk yang IEN adalah plus NE, seperti Indonesian, Indonesienne, warga negara Indonesia tuh. Selain itu ada juga yang, nah ini Bogor nih, di mana opera berada. Itu adalah Bogorian, Bogorien, gitu. Bogorian, Bogorien. Maskulangnya begini, feminangnya plus NE.
Lalu kota London, saya udah kasih tahu tuh ke teman-teman bahwasanya di bahasa Prancis adalah Londres. Tulisannya Londres, Londres, tapi kalau warga kotanya, alhamdulillah mirip dengan di bahasa Inggris tuh. Ininya Londonnya ada tuh, dibacanya Londoniang. Hati-hati, on yang pertama berbunyi ong ke atas, ong. Yang kedua tidak berbunyi ong, kepisah. Jadi seperti halnya Jakartanes tidak berbunyi kombinasi huruf, karena si n ini untuk menemani si iangnya. Jadi Londoniang untuk yang laki-laki, dan kemudian untuk yang perempuan Londonien, seperti itu ya. Nah, poin terakhir, seperti halnya warga negara, warga kota pun ada yang bentuknya sama, laki-laki dan perempuan, maskulin dan feminangnya sama. Disebutnya ini invariable, invariable invariable itu adalah yang tidak berubah. Dan kenapa karena memang akhiran maskulinnya menjadi tidak berubah menjadi invariable, karena dalam aturan feminang, dalam kriteria feminang, sesuatu bentuk maskuling yang akhirannya sudah itu dianggap sudah memenuhi syarat untuk menjadi feminang. Jadi kalau udah itu dianggap udah pas, udah nyambung, udah cocok, udah klop untuk jadi feminang gitu. Contohnya adalah kota Madrid. Nah, kota Madrid itu keluarganya adalah Madrilen. Madrilen ada aksen grave, kemudian bentuknya berakhiran feminangnya sama. Jadi laki-laki maupun perempuan disebutnya Madrilen. Contoh yang kedua adalah kota Moskow di Rusia. Kota Moskow itu warganya disebut Moskovit. Moskovit, ya, simple banget ini, Moskovit gitu. Oke, jelas. Laki-laki dan perempuan disebut Moskovit. Ya, sekarang mari kita masuk ke bagian prakteknya. Nah, teman-teman, sekarang mari kita lihat contoh prakteknya seperti apa. Saya pilihkan untuk teman-teman sekalian, ini contohnya adalah kalau mau bilang saya warga Jakarta gitu ya. Silahkan diganti dengan warga kota lainnya sesuai ceritanya teman-teman. Prinsipnya sama kok. Prinsipnya adalah seperti kewarganegaraan. Di dalam prakteknya kita pakai huruf besar untuk nama warga kotanya hanya kalau didampingi artikel le, la, ang, un, le, de. Tapi di luar itu pakai huruf kecil. Ya, contohnya yang pertama, je suis jakartanais untuk yang laki-laki. Je suis jakartanaise untuk yang feminang, yang perempuan. Nah, yang contoh kedua sama sebetulnya ceritanya, tapi ada artikelnya. Kalau teman-teman mau menulis pakai artikel, maka harus jadi huruf besar gitu. Inilah satu-satunya kondisi yang membuat dia jadi harus huruf besar gitu. Je suis un jakartanais, je suis une jakartanaise. Ya, jangan lupa S di ujung untuk yang maskulin tidak perlu dibaca, sedangkan S yang feminang jakartanaise menjadi Z karena di tengah dua huruf hidup gitu. Oke, jelas ya. Sekarang bagaimana kalau mau bilang di hadapan orang frankofon, kami orang Jakarta. Oke, maka nous sommes jakartanais, nous sommes jakartanais, dan ini untuk yang maskulinnya tidak perlu ditambahkan S lagi, karena apa yang sudah berakhiran S itu sudah memenuhi syarat untuk jadi pluriel. Yang feminang masih perlu. Jadi nous sommes jakartanaise, jakartanaise plus S ya, karena belum berakhiran S yang singulier-nya gitu. Nah, kalau mau dikasih artikel D boleh, bisa juga, tapi harus pakai huruf besar kemudian jakartanais-nya ya. Nous sommes des jakartanais atau nous sommes des jakartanaises, seperti itu. Oke, huruf besar ya, dengan ketentuan plurialnya masing-masing. Tambahkan ES untuk yang feminang. Nah, yang terakhir ini adalah bagaimana caranya bilang misalnya saya, ya misalnya saat ini kita warga Jakarta, tapi sebenarnya asal-usul kota kita adalah Bogor misalnya gitu. Silahkan diganti juga dengan cerita teman-teman sendiri ya, seperti apa itu. Je suis jakartanais atau jakartanaise. Kalau teman-teman pakai artikel ang, un, maka rubah jadi huruf besar, si J-nya.
Mais, tapi ini artinya tapi. S-nya tidak dibunyikan, cukup bunyikan MAI aja. AI berbunyi E. Nous sommes, sama aja prinsipnya, Jakartanais, Jakartanaises gitu. Je suis Jakartanais, je suis Jakartanaise, nous sommes Jakartanais, nous sommes Jakartanaises gitu. Mais, tapi d'origine. Nah, d'origine ini artinya adalah of origin. Ingat, ada apa ini di apostrofnya, yaitu preposition de. Preposition de saya sudah bahas di tipe-tipe kata. Kalau ketemu huruf vokal maka menjadi D apostrof, ya. Mais d'origine bogorienne. Dan ini untuk laki-laki maupun perempuan harus pakai bentuk yang feminan. Karena apa? Menyesuaikan si bentuk keluarga kota ini dengan kata benda origin. Origin itu feminan, maka ini harus jadi bentuk yang feminan juga. Meskipun orangnya adalah laki-laki dan di awal bentuknya Jakartanais, tetap harus gitu. Jakartanais maupun Jakartanaise harus, kemudian ininya Bogorienne. Tidak bisa jadi Bogorian karena nanti jadi secara tata bahasa keliru, tidak sesuai aktor gramatikalnya dengan si kata origin. Gitu. Jelas? Ya? Gimana? Ada pertanyaan? Oke, tulis di kolom komentar. Kalau suka dengan video ini, kasih like-nya. Ayo, yang belum subscribe dulu channel YouTube Oprah-Oprah Prancis. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya terus terupdate video-video terbaru dari Oprah-Oprah Prancis. Habis ini bahasanya apa, yo? Penasaran? Sehat terus ya teman-teman ya, insya Allah. A bientôt!